anak-anak, apa kabarnya? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mau berdoa untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau meminta tolong kepada kita semua untuk memunguti sampah yang berserakan di sekitar meja dan kursi kalian. Ayo anak-anak, kita mulai memunguti sampah yang ada di sekitar meja dan kursi kita semua. Nah, sesudah kita memunguti sampah yang ada di sekitaran kita udah cuci tangan nih. Oke, baiklah, sebelum kita mau memulai pembelajaran kita harus berdoa dulu supaya proses pembelajaran kita pada pagi hari ini akan berjalan dengan baik. Berdoa akan dipimpin oleh Bayu. Ayo Bayu, dipimpin doa untuk kita pada pagi hari ini ya. Selesai? Baiklah anak-anak, Ibu akan mengabsen kalian. Ibu harap kalian tertib semua ya di bangku. Yang pertama itu Ayu, yang kedua itu Bayu, yang ketiga itu Caca, hadir semua ya bertiga. Absen yang keempat itu ada Dean, ya hadir. Yang kelima itu Elisa. Elisa tidak hadir. Oh ya, ini dia Alfa ya, nggak ada kehadiran atau surat yang masuk atau izin sama Ibu. Selanjutnya itu ada Felicia, dia hadir. Selanjutnya itu ada Gea. Oke, hadir semua ya, cuman ada Elisa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Nah, maka dari itu tadi Ibu menyuruh kalian atau meminta tolong kalian untuk memunguti sampah-sampah yang ada di sekitaran meja dan kursi kalian. Karena permasalahan sosial di sekitar kita ini bersangkutan juga dengan sampah. Jadi Ibu nggak mau melihat sampah yang berserakan karena itu merusak pemandangan mata kita. Bukan hanya mata Ibu tetapi mata kita semua. Ibu harap ketika Ibu memperjelaskan materi kita pada hari ini, anak-anak harus mendengarkan, oke? Jangan ada yang ribut, jangan ada yang main handphone, harus fokus pada materi kita pada pagi hari ini. Oke, siap? Dengan judul materi, permasalahan sosial di sekitar kita. Nah, setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai peranannya di dalam masyarakat. Lalu, salah satu bentuk tanggung jawabnya yaitu mentaati, melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia itu ada 5. Jadi, setiap warga negara Indonesia harus mentaati, melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang ada. Nah, nilai-nilai Pancasila tersebut menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai, yang saling menghormati. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia haruslah saling menghargai walaupun kita berbeda agama, ras, suku, dan juga budaya. Lalu, apa saja akibat yang terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Nah, salah satu akibatnya yaitu adanya terjadi masyarakat atau adanya masalah sosial. Apa saja akibat yang akan terdampak atau yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Nah, salah satu yang akan terjadi yaitu terjadinya masalah sosial. Di sini saya akan memberikan 4 jenis permasalahan sosial yang akan terjadi di masyarakat. Yang pertama yaitu sampah. Salah satu kebiasaan yang tidak terpuji atau yang tercela yaitu membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang sampah permen dan makanan di ruang kelas. Baik itu di halaman sekolah, di selokan atau di dekat sekolah. Bisa dilihat contoh gambar dari sampah tersebut. Nah, warga masyarakat membuang sampah dapur di paret, di saluran air atau di selokan rumah dan juga di sungai. Wow, berarti kalau setiap harinya masyarakat Indonesia atau warga Indonesia selalu membuang sampah dengan sembarangan akan mengakibatkan banjir, akan mengakibatkan banyak sekali dampak yang akan terjadi ya. Nah, hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab dalam menjaga lingkungannya dengan tidak membuang
sampah dengan pada tempatnya. Nah, untuk yang kedua, contoh yang kedua yaitu kali atau sungai. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat, terutama untuk para industri-industri atau perusahaan. Maka dari itu banyak yang membuang limbah ke kali atau ke sungai. Maka dari itu ya banyak sekali perusahaan atau industri-industri yang membuang limbahnya ke kali atau sungai yang menyebabkan tercemarnya air di kali tersebut atau di sungai tersebut. Contoh dari tercemarnya kali dan sungai. Untuk yang ketiga itu bangunan liar. Bangunan liar ini sering kita jumpai atau sering kali kita lihat berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan atau di kolong-kolong jembatan layang. Nah, pada umumnya bangunan liar ini berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya ditempati. Maka dari itu pembangunan liar ini sangat dilarang oleh pemerintah. Di sini bisa dilihat contoh bangunan liar. Lalu hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan juga kebersihan lingkungan. Maka dari itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu contoh yang keempat, kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas ini seringkali terjadi pada saat warga masyarakat atau warga Indonesia untuk berangkat bekerja. Jadi hal ini, kemacetan ini seringkali kita lihat di jalanan ya. Kemacetan lalu lintas ini sangatlah sulit untuk dicegah atau diupayakan karena banyak sekali warga masyarakat Indonesia yang tidak taat kepada aturan lalu lintas. Misalnya nih, udah lampu merah masih aja tetap jalan, padahal kan kita harus berhenti kalau lampu merah. Nah, maka dari itu kita sebagai warga masyarakat Indonesia haruslah mentaati aturan lalu lintas agar menjamin juga keselamatan untuk diri kita masing-masing. Nah, di sini juga terdapat contoh kemacetan lalu lintas yang ada di Jakarta.